dengan membawa replika kapal dan membentangkan spanduk tuntutan atas kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai merugikan. Ribuan nelayan pun turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan anggota DPRD Pati. Replika kapal nelayan yang dibawa sebagai simbol karamnya kapal nelayan lantaran kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepadanya. Para demonstran menentang kebijakan yang tak berpihak kepada nelayan hingga pelaku perikanan. Kebijakan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 itu dinilai bertentangan lantaran membuat kapal mengalami kerugian hingga kemunduran sehingga berdampak kepada ABK. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta kepada pemerintah menurunkan penerimaan negara bukan pajak BNBP kepada nelayan dari 10% menjadi 5%. Karena jika BNBP masih berada pada 10%, tentu sangat memberatkan. Para demonstran pun meminta kepada Menteri Keuangan agar aturan BNBP yang mencekik perikanan dibatalkan. Tuntutan kita yang pertama tadi sudah dibacakan oleh penyelenggara aksi Bapak Eko, Bapak Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera. Yang pertama yaitu terkait dengan tarif insentif pasca produksi. Yang kedua terkait dengan 2 WPP NRI karena PNBP kita tinggi. Kalau cuma 1 WPP maka kita kesulitan membayar kontribusi buat negara dan juga nanti kita sistem bagi hasil, kasihan nelayan tidak mendapatkan hasil yang layak, yang wajar dan sekian lama melaut. Yang ketiga terkait dengan BBM yang tinggi sehingga itu merupakan 60% dari biaya operasional kapal yang kita jalankan. Yang keempat tadi sudah dikatakan juga tertulis yaitu terkait dengan kapal penampung transhipment agar kembali ke BPP NRI karena harus dari port ke port harus laporan ke pelabuhan setempat menguras tenaga, biaya, waktu dan lain sebagainya. Saya harapkan usaha perikanan ini tetap efisien, efektif, kondusif dan memberikan kesejahteraan bagi nelayan dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku perikanan Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga kebijakan-kebijakan yang nantinya dengan niat dan tujuan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan Perikanan memberikan kesejahteraan bagi nelayan kita semuanya, nelayan Indonesia. Hidup nelayan!
Dalam aksi demonstrasi besar-besaran ini, mereka pun meminta dukungan pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hadir menemui para pendemo di depan gedung DPRD. Juwena Pati. Kami nelayan Juwena Kabupaten Pati menyatakan: 1. Turunkan indeks tarif PNBP pasca produksi yang semula 10% menjadi 5%. 2. Hentikan perizinan kapal ukat udang buatan asing di WPP 718. 3. Melakukan aturan pendampingan 2 WPP yang berdampingan untuk keberlangsungan usaha perikanan tangkap. 2. Yang keempat, hentikan kapal penangkapan ikan eks asing maupun asing di seluruh WPP NRI. Setuju. Selanjutnya yang poin kelima, mengizinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi di WPP NRI. Betul. Yang keenam, hentikan penindakan pelanggaran di laut untuk dengan tahapan peringatan atau pembinaan. Dan yang terakhir, poin ke-7, turunkan harga BBM solar industri untuk nelayan. Demikian pernyataan sikap kami, Ketua Paguyuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan yang ditandatangani sebagai simbol dukungan langkah yang dilakukan oleh para paguyuban nelayan Kabupaten Pati pun ditandatangani. Kemudian surat pernyataan dan tuntutan para nelayan akan disampaikan pada pemerintah pusat. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan paguyuban nelayan. Nelayan Kabupaten Pati yang saya banggakan dan saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ya, kami tidak akan menyampaikan panjang lebar. Pada prinsipnya kami seluruh anggota DPRD baik pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Pati khususnya Komisi B mendukung langkah-langkah yang diupayakan oleh teman-teman paguyuban nelayan Kabupaten Pati. Karena ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, PP 85 tahun 2021 adalah memberatkan bagi teman-teman nelayan. Apalagi operasi bagi teman-teman nelayan ketika wilayahnya dipersempit juga untuk ditambah. Kami ya dari DPRD ya, akan selalu mendukung dan mensupport apa yang menjadi upaya-upaya oleh teman-teman nelayan. Kami tidak hanya tanda tangan, bahkan kami perintahkan oleh saudara Sekretaris DPRD untuk menstempel, Pak. Itu harus distempel, ya, harus stempel yang dari DPRD, Pak, biar resmi. Tidak hanya metre. Kami secara kelembagaan mendukung sepenuhnya upaya-upaya dari teman-teman nelayan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pesan kami tetap jaga kondusif ya, tetap jaga kondusif setelah ini ya, pulang ya, sampai ke rumah baik-baik. Tadi yang perwakilan dari teman-teman Pak Gubernur juga sudah menanti Pak ya, Pak Gubernur sudah menanti. Kalau memang ada yang mau ke Semarang, nanti koordinasi dengan kepala dinas dari provinsi. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Vendiawan Tiskiantoro, mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait aspirasi yang disampaikan ini. Menurutnya ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti, mengingat kondisi produksi perikanan dirasa mulai menurun. Tadi sudah kita dengarkan semua tuntutan dari para nelayan dan pemilik kapal dengan akan diberlakukannya PP 85 2021. Tentu dengan kondisi seperti ini, di mana kita tahu bahwa penurunan sumber ikan juga sudah mulai turun, kemudian juga diikuti dengan saat ini harga BBM juga sudah lumayan tinggi ya, mencapai kurang lebih Rp15.750 per liter. Ini sangat berpengaruh pada biaya operasional melaut tentunya. Kemudian yang lain yang tadi disampaikan juga adalah indeks tarif ya, untuk PNBP pasca produksi untuk kapal di atas 60 broston ini kan di PP 85 disebutkan sebesar 10%. Sementara para nelayan nampaknya meminta untuk di bawah itu ya, kurang lebih 5%. Kami sampaikan bahwa untuk sementara ini diikuti dulu saja sampai akhir tahun 2022 praproduksi. Untuk terkait dengan pasca produksi atau perubahan dari PP tentu perlu waktu. Nah, kami juga mendukung, mudah-mudahan surat Pak Bupati kepada Pak Menteri juga bisa didengar dan nanti akan ada lagi perbaikan. Dan saya juga sudah melapor kepada Bapak Gubernur dan hari ini nanti kita akan ketemu dengan beberapa perwakilan untuk mendiskusikan hal lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Masalah ini berlarut Bapak, apakah ini mengganggu dari produksi perikanan sendiri di wilayah Jawa Tengah khususnya? Ya, produksi perikanan kemarin sempat turun di tahun 2021. 2020 penangkapan kita 435.000 ton. 2021 ada penurunan memang sebanyak 303.000 ton. Jadi memang ada penurunan seperti itu. Jadi, Jika tuntutan demonstran tidak ditanggapi dengan serius, maka nelayan dan pelaku perikanan akan menggelar aksi lebih besar lagi agar apa yang menjadi tuntutan bisa segera dikabulkan. Demi kelangsungan para nelayan serta pelaku perikanan, tak hanya di Pati namun juga secara nasional. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.